Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan Biomedik 1. Ya, kali ini di pertemuan kedua ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana proses bukan proses ya, secara karakteristik dari karbohidrat, pengelompokannya ya. Kemudian ada lipid juga ya, karbohidrat dan lipid. Oke, sebelumnya untuk capaian pembelajaran ya yang diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, tentu Anda dapat memahami bagaimana penguraian definisi, klasifikasi, struktur sederhana dari karbohidrat dan lipid. Kemudian Anda dapat mengetahui kegunaan karbohidrat dan lipid, serta mengetahui penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat dan lipid ya. Kenapa karbohidrat itu dikonsumsi secara berlebih nggak boleh, kurang juga nggak boleh ya, yang sedang-sedang saja. Oke. Ya, karbohidrat. Nah, ini tentu sesuatu hal yang sangat menakutkan ya bagi beberapa perempuan ya. Karbo gitu kan makannya. Lu makan karbo ntar gemuk gitu ya. Padahal ini penting bagi tubuh kita ya karena dia sebagai sumber energi ya. Anda tidak makan nasi tentu tidak akan bisa beraktivitas dengan maksimal tentunya gitu. Apalagi orang Indonesia kan. Ya, nah ini salah satu. Apa itu karbohidrat? Dia merupakan makromolekul ya, makronutrien yang terdapat dalam gula, pati, serat yang ditemukan dari apakah itu tanaman, buah, biji-bijian, sayuran, susu, bahkan beberapa produk hayati lainnya ya yang mengandung karbohidrat ya, terutama biji-bijian itu karbonya banyak ya. Jagung ya, padi, kalau udah dimasak matang jadi nasi. Jadi lapar ya. Oke, dia merupakan senyawa yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen ya. Berdasarkan perbandingan 1:2:1. Oke. Nah, sumber energi utama bagi makhluk hidup ya, terutama kita manusia. Kemudian berdasarkan jenisnya, karbohidrat ini ya, sedangkan struktur dan fungsinya itu dibagi menjadi dua, ada karbohidrat sederhana dan ada karbohidrat kompleks. Oke, kita bahas satu-satu. Karbohidrat, nah tunggu dulu. Kita sedikit ya, menyinggung tentang kegunaan karbohidrat. Kenapa sih kita penting mengkonsumsi karbohidrat ya sebagai sumber energi, asupan kalori, apalagi menurunkan risiko penyakit jantung, kesehatan jantung, penentu indeks glikemik, menjaga fungsi pencernaan, baik untuk fungsi otak ya, meningkatkan penyerapan nutrisi, mengatur kenaikan gula, dan membantu menjaga massa otot. Nah, ini adalah kegunaan karbohidrat. Oke, baru kita masuk ke karbohidrat sederhana. Ya, bukan rumah makan sederhana ya, tapi karbohidrat sederhana. Nah, ini pengelompokan karbohidrat sederhana. Yang pertama itu adalah monosakarida. Ini karbohidrat yang sangat ini ya, sederhana itu berarti dia sangat mudah dicerna. Ya. Apa saja golongannya itu adalah ada fruktosa, ada glukosa, ada galaktosa. Oke. Kita masuk ke dalam glukosa dulu. Sering disebut sebagai heksosa atau dextrosa. Nah, merupakan jenis penyusun paling utama dari suatu karbohidrat. Dia paling banyak ya, glukosa ini ada di jenis dari apa namanya, sumber karbohidrat ya, terutama untuk karbohidrat mana saja, sumber dari mana saja. Kemudian umumnya berada dalam maksudnya di sini bentuk strukturnya itu berbentuk siklik ya, cincin siklik. Cincin siklik itu artinya cincin yang tidak terputus ya, dia saling merangkai. Oke, struktur ikatannya. Kemudian fruktosa ya, tadi glukosa. Fruktosa merupakan isomer dari glukosa. Isomer ini artinya bentuk lain ya. Apa namanya? Kemudian
oleh liver diubah menjadi glukosa ya. Sejumlah kecil ya fruktosa akan diubah menjadi glikogen, asam laktat dan lemak, serta banyak dijumpai di dalam buah-buahan, madu, sirup jagung ya dengan kandungan fruktosa yang tinggi. Kemudian ada galaktosa. Galaktosa ini tidak terlalu banyak ditemukan di alam ya. Kemudian dia salah satu monomer pembentuk laktosa ya. Diubah menjadi glukosa di dalam liver, berfungsi sebagai sumber energi siap pakai ya, atau tersimpan dalam bentuk glikogen. Banyak terdapat di dalam susu terutama ya untuk galaktosa. Ini adalah strukturnya ya, terdiri dari ikatan karbon. Nah, monosakarida lainnya ada ribosa, ada deoksiribosa ya. Ini DNA dan RNA ya yang ada di dalam tubuh kita sebagai sandi genetik. Kemudian ada kelompok selanjutnya ya, dari tadi yang pertama adalah monosakarida, ada disakarida ya. Pengelompokannya itu ada maltosa, ada sukrosa, ada laktosa ya. Maltosa atau yang dikenal dengan gula gandum ya, di mana dihasilkan melalui proses reaksi kondensasi, kemudian tersusun atas dua molekul glukosa, memiliki ikatan alfa, umumnya dihasilkan oleh reaksi fermentasi. Kemudian maltosa dihasilkan dari hasil pemecahan tepung ya. Gandum berarti gula dari biji-bijian ya. Kemudian ada sukrosa atau yang dikenal dengan gula tebu, dihasilkan melalui reaksi kondensasi juga, tersusun dari satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Mempunyai ikatan alfa, ya, sering disebut sebagai gula meja atau ditemukan pada tanaman seperti gula tebu dan sirup maple. Jika dimurnikan akan menghasilkan gula bubuk, gula putih, serta gula coklat. Nah, ini biasanya yang kita konsumsi dalam sehari-hari ya. Untuk teh, untuk buat kue, ini adalah sukros. Kemudian laktosa ya, gula susu, di mana dihasilkan dari reaksi kondensasi juga ya. Termasuk dari tersusun dari satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. Mempunyai ikatan beta memiliki cirinya sukar dipecahkan ya. Dan umumnya dijumpai dalam gula pada susu dan produk susu lainnya. Produk susu itu ya kayak Indomil yang sudah jadi ya. Kalau susu itu ya susu murni. Nah, ini tingkat kemanisan dari beberapa karbohidrat yang kita sudah bahas tadi. Ternyata yang paling tinggi manisnya itu adalah fruktosa ya. Lebih 137 kali lebih manis daripada gula. Maaf. Dari tingkat kemanisannya ya. Kemudian ada karbohidrat kompleks terdiri dari oligosakarida, polisakarida, glikogen dan serat. Ya. Di sini ada oligosakarida di mana dia tersusun atas 3 sampai 10 monosakarida. Maka dia dikenal dengan rafinosa dan stakiosa. Ya, banyak dijumpai pada buncis dan kacang polong ya. Tidak tercerna langsung oleh tubuh karena dia kan lebih kompleks ya. Jadi butuh proses yang sangat yang lebih ekstra untuk merubah ya proses mendegradasi ya gula tersebut. Kemudian dia lebih mudah ya dicerna oleh bakteri ya yang berada di usus besar. Kemudian ada serat. Serat ini lebih kompleks ya karena dia tersusun dari 3000 monosakarida ya. 3000 struktur monosakarida. Tadi yang sakarida tadi contohnya glukosa. Nah, ini 3000 strukturnya. Bayangkan sangat kompleksnya. Ya. Kemudian memiliki ikatan alfa. Kemudian amilosa memiliki rantai lurus. Sedangkan amilopektin memiliki rantai yang bercabang, ya. Memiliki indeks glikemik yang tinggi. Makanya serat itu sangat tidak mudah dicerna oleh tubuh. Ketika Anda memakan makanan yang banyak mengandung serat, ya tentu ini akan
memperlancar proses pencernaan Anda, ya kan? Dibuang langsung karena memang sangat kompleks, sangat tidak sukar untuk dicerna. Kemudian ada glikogen yang merupakan bentuk glukosa yang tersimpan dalam tubuh manusia atau hewan, ya. Glikogen itu banyak di kulit, ya. Kemudian strukturnya sama dengan amilopektin, ya. Dia juga bercabang, ya, rantai ikatan bercabang dari susunan struktur glukosa. Memiliki ikatan alfa, ya, antara struktur glukosa itu dihubungkan dengan ikatan alfa. Terdapat di hati, ya, dan di otot. Kemudian penyakit akibat kelebihan karbohidrat, ya. Tentu ini yang menjadi yang antisipasi oleh kaum hawa, ya. Ada obesitas, ya, ini. Kemudian banyak mengkonsumsi gula juga akan menyebabkan penyakit diabetes. Nah, ini salah satunya, ya, dan hipertensi. Kemudian ada galaktosemia, gagal ginjal dan jantung koroner. Kemudian penyakit akibat kekurangan karbohidratnya, kalau seandainya kurang juga berakibat fatal juga bagi tubuh. Salah satunya yaitu dalam jangka pendek, ya, sakit kepala, lemes. Orang yang tidak makan nasi asupan glukosa itu ya lemes, kan. Kemudian dalam jangka panjang itu kekurangan nutrisi, kolesterol tinggi, kerusakan pembuluh darah, peningkatan risiko terkena kanker, ya. Kemudian berat badan mudah turun, ya, naik turun, ya, istilah. Kemudian lipid, ya. Tadi kita bahas tentang karbohidrat, sekarang kita bahas tentang lemak. Nah, ini salah satu juga yang dihindari oleh para kaum hawa, ya. Berlemak katanya. Makanan itu berlemak, ya. Apa itu lemak? Ya, itu senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar, ya. Apa itu pelarut nonpolar? Yaitu contohnya adalah kloroform, ya, eter, benzen, pelarut organik nonpolar. Sedangkan pelarut polar itu contohnya adalah air, ya. Itu salah satu contoh. Kemudian minyak, vitamin, hormon tertentu, ya, dan bagian besar komponen membran yang lainnya yang bukan protein itu disebut dengan lipid. Ya, di mana struktur kimia dari lipid itu ada gliserol, asam lemak, dan trigliserida. Ini adalah rumus bentuk reaksi biokimia lipid, di mana ada gliserol ditambah dengan 3 asam lemak menghasilkan trigliserida dan air, ya. Nah, ini pengelompokan lipid, ada lipid dalam tubuh dan lipid dalam pangan, ya. Sebenarnya dalam tubuh kita ini sudah ada lemak dan juga ada lemak yang dihasilkan dari pangan yang kita konsumsi. Ini fungsi lipid, ya, fungsi lemak sebagai sumber energi tentunya. Kemudian sebagai penahan panas, ya. Orang gemuk itu cenderung tidak mudah kedinginan, ya, karena hangat terus dia badannya, panas. Gampang gerah, ya. Kemudian membungkus beberapa organ, ya. Gabungan lemak dan protein atau yang dikenal dengan lipoprotein merupakan komponen sel yang penting dalam membran sel maupun mitokondria, ya. Membantu pengangkutan vitamin, ya, menjaga kestabilan tubuh karena dapat dioksidasi menghasilkan energi. Nah, ini sifat lipid, ya, di mana dia tidak mudah larut dalam air, kemudian larut dalam pelarut nonpolar organik seperti tadi, ya, benzen, kloroform, ya. Kemudian mengandung unsur CHO, ya, pada prinsipnya sama dengan karbohidrat, tidak memiliki satuan yang berulang, ya, termasuk lemak dan minyak seperti contohnya gliserid. Ini adalah klasifikasi berdasarkan sumbernya, ada hewani, ada nabati, kemudian berdasarkan konsistensinya ada lemak padat dan lemak cair. Kemudian berdasarkan wujudnya ada lemak tidak terlihat dan lemak terlihat, dan berdasarkan ikatan rangkapnya ada asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal, dan asam lemak tak jenuh ganda. Oke. Berdasarkan senyawa penggabungannya, lipid ini dibagi menjadi lipid sederhana. Contohnya itu adalah ester, ya, yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol seperti lilin, lemak, ya. Kemudian ada lipid kompleks, ya, di mana ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang terradiasi pada gugus alkohol atau asam lemak.
Kemudian ada lipid prekursor atau derived ya. Ini lipid di kategori ini adalah contohnya adalah asam lemak, gliserol, ada steroid, ada aldehyde, lemak, keton dan lain-lain. Kemudian ada pengklasifikasian lipid berdasarkan dapat tidaknya terhidrolisis oleh air atau disaponifikasi. Ada dibagi menjadi dua, ada lipid yang dapat disaponifikasi, yaitu memiliki satu atau lebih dari gugus ester, contohnya adalah lilin. Kemudian ada lipid yang tidak dapat disaponifikasi ya, contohnya adalah steroid. Ini adalah beberapa penyakit yang diakibatkan akibat kelebihan lemak ya, lipid. Obesitas tentu pasti. Jantung ya, orang yang gemuk itu gampang terkena jantung. Kemudian ada cancer, diabetes ya salah satunya juga. Kemudian kekurangan karbohidrat, lemak, ada stroke ya. Jantung juga boleh. Kemudian ada depresi dan gangguan mental, ada leukemia. Kemudian orang yang diet lemak itu juga cenderung makan berlebih ya karena asupan nutrisi. Baik, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini tentang karbohidrat dan lipid. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. Silahkan dibaca modulnya, ya, kerjakan tugas dan kuisnya. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan at home, ya.